Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya saudara datang di tempat ini membawa sukacita daripada Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami sehat, kami kuat. Tuhan Yesus menyertai setiap hidup kami. Engkau berkati kami jemaat-Mu Tuhan. Kami yang datang dengan keluh kesah, dengan beban hidup yang berat. Kami mau taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Sehingga kami pulang, kami boleh mendapat sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati sebentar apa yang Dia sampaikan isi hati Tuhan. Itu dapat mengubahkan setiap hidup kami. Hidup kami semakin hari dibaharui dan menjadi baru dan menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami sepakat hati Tuhan, apabila ada roh yang tidak suka dengan ibadah kami mau tolak, mau usir kuasanya dalam nama Yesus. Engkau pergi keluar. Roh Kudus, bebaskan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan, kami datang tidak membawa apa-apa. Begitupun kami pulang, tidak membawa apa-apa Tuhan. Harta, pasangan, nama, semua kami tinggalkan. Hanya hati yang kami bawa Tuhan. Hati sebagai hamba yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dengan hati katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Resapi setiap kata-kata pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat kami kembali kepadamu Tuhan. Kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Biarkan jemaat Tuhan saja yang naikkan pujian.
Kami hanya punya hati Tuhan. Kami akan terus taat. Kami tidak bisa berbantah Tuhan. Amin. Hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang punya hati sebagai hamba, yang mau taat rasa setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya Tuhan. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya punya hati sebagai hamba yang mau taat kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Tuhan yang disenangkan di dalam kehidupan kami. Meski sakit Tuhan, tapi kami tetap menyenangkan hati-Mu. Meski berat Tuhan, kami tetap menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Lebih sungguh-sungguh naikkan pujian ini, katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sampai silakan kita pakai musik. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak kita yang percaya Tuhan kita hebat. Amin. Haleluya. Sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakkanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Hey! Angkatlah tinggi panjinya dan sorakkanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh apa? Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kau bersamaku. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk jemaat Tuhan. Persembahan boleh dijalankan dan kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman video. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi
dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pengumuman tambahan. Di tempat ini nanti tanggal 12 November 2022 akan ada pemberkatan nikah. Saudara bisa lihat di depan itu saudara Eksistionar dengan saudara Debbie. Tanggal 12 November jam 10 pagi di tempat ini. Mari kita jemaat Tuhan mendukung dan mendoakan keluarga yang akan baru memasuki rumah tangga yang baru. Itu saja pengumuman tambahan. Saya menyapa bagi jemaat yang baru hadir di tempat ini. Dengan kerendahan hati kami mengundang saudara untuk kembali hadir dalam ibadah berikutnya. Kami menyambut dengan sukacita. Itu saja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Amin Tuhan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini janji-Mu Tuhan, kami akan menerima mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali, benar Tuhan.
Kami berterima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus, satu kerinduan kami. Karena kami rindu senantiasa memandang wajah Tuhan. Kami bukan mencari siapa-siapa atau apa-apa di tempat ini, tapi kami hanya mencari Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber kehidupan, sumber segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan biarlah ketika kami menemukan Engkau, Bapa, kehidupan kami akan senantiasa diubahkan sesuai seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini, dan biarlah puji-pujian yang kami boleh naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan, seperti dupa yang dipersembahkan berbau harum di hadirat-Mu. Dan saatnya kami mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Beri kami hati yang mau taat. Beri hati kami yang mau mendengar akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu benar-benar menjadi satu Tuhan. Air menjadi aliran-aliran yang senantiasa mengalir, mengubah kehidupan kami. Firman-Mu seperti air yang jernih, yang memurnikan kehidupan kami. Firman-Mu seperti susu yang murni, yang menyehatkan kehidupan kami. Dan biarlah dengan segala kerendahan hati, kami mau siapkan hati untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Kami siapkan tanah hati yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih dan berbicaralah bagi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan atau jemaat-Mu. Kami sama-sama boleh menerima berkat firman dan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam saudara. Ya, apa kabar pagi hari ini? Dahsyat luar biasa ya, karena Allah kita adalah Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan saudara, kita sudah ada di akhir bulan 10, waktu tidak terasa begitu cepat berlalu. Ya saudara, dan pagi hari ini saya terus berterima kasih untuk kesempatan yang diberi kepada saya untuk boleh melayani Bapak Ibu melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu hal dari kehidupan Daud. Kita akan membuka bersama di dalam 1 Samuel, ya, kitab 1 Samuel. 1 Samuel ayat yang ke-21, ya. Ayat 10 sampai dengan yang ke-15, ya. Kitab 1 Samuel, ya, ayat pasal 21 ayat 10 sampai yang ke-15. Judulnya, ya, Daud dikat, ya, Saudara. Ini satu peristiwa yang sangat luar biasa dalam kehidupan Daud. Kita akan membandingkan, ya, kita akan mempunyai dua pembacaan inti pada pagi hari ini. Yang pertama 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Yang kedua nanti kita akan membaca di dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Ya, kita baca 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara yang ganjil. Ya. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia daripada pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. 11. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat. 13.
14. Lalu berkatalah Akis kepada pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? 15. Ya di sini saudara kita mendapati bahwa Daud itu waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara, saking putus asanya Daud, saking bingungnya mau sembunyi di mana. Karena kemanapun Daud sembunyi, ketika masih di wilayah Israel, ya Saul terus mengejarnya. Sehingga ada timbul satu ide, bagaimana kalau saya coba lari ke negeri orang Filistin. Dan Daud benar-benar melakukannya. Waktu dia lari itu saudara, Daud ditangkap. Dan dari pembacaan tadi itu kita bisa melihat bahwa Daud begitu takut. Ayat 12 dikatakan, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat ini saudara. Daud adalah seorang yang sangat berani. Begitu pemberani. Kau lihat yang begitu tinggi besar. Orang ternama dari pasukan Filistin. Dia kalahkan. Singa yang begitu perkasa. Dijuluki sebagai raja hutan. Dia kalahkan. Daud begitu luar biasa. Tapi ada satu titik di mana Daud ini merasa begitu takut. Dan ini tidak biasanya dari kehidupan dari seorang Daud saudara. Ya, jadi kita bisa memetik satu pelajaran bahwa rasa takut atau ketakutan itu bisa menghinggapi siapapun juga. Ya. Bahkan Daud yang terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Ya, betul saudara? Saya tidak percaya kalau orang itu berkata, saya ini tidak ada rasa takut. Tidak percaya saya. Seberani-beraninya saudara, ada satu titik di mana saudara pasti merasa takut. Siapa yang tidak kenal Daud? Yang tadi pegawai-pegawai Gad berkata, yang mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Begitu perkasa, begitu berani. Ya. Kadang saudara, kalau yang ditakutkan itu masih jauh, kadang kita bisa berkata, mana itu? Ya seperti siapa? Seperti Petrus. Tuhan, ya, sekalipun mereka semuanya ini menyangkal Engkau. Ini murid yang paling dekat, yang paling ya Engkau sayang, yang paling ya berani. Mau rela mati buat Engkau. Betul? Oh no, saudara. Tapi waktu kenyataan datang itu, Petrus kemudian jadi ciut. Padahal yang tuduh bukan siapa-siapa saudara. Yang tuduh siapa? Hanya hamba yang berjaga-jaga di halaman. Petrus sudah mulai menyangkal. Kadang kita begitu takabur ya. Kenapa saudara? Ya. Karena bahaya itu masih jauh. Ya. Tapi coba kalau bahaya itu sudah begitu dekat. Kita menyaksikan begitu kengeriannya. Ya, siapa Daud? Seorang yang diurapi Tuhan. Seorang yang luar biasa pun merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Nah saudara, dari pembacaan tadi kita mendapati bahwa Daud itu begitu takut. Nah, kita akan melihat kepada pembacaan yang kedua, yaitu di dalam Mazmur 56. Apa sikap Daud ketika dia menghadapi satu situasi, satu kondisi yang begitu menakutkan ini. Kita akan membuka di dalam Mazmur 56, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, saudara. Ya, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika
atau paling tidak dia merenungkan bagaimana peristiwa itu dia alami, dia renungkan, dan kemudian dia tulis Mazmur 56. Ya. Ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut, apa yakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi saudara, kalau kita baca, kita pelajari Mazmur dari Daud, Mazmur 56 ini, Daud kemudian memberi judul Mazmur ini dengan apa? Untuk pemimpin biduan. Ya. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur yang diajarkan. Makanya dikatakan di sana untuk pemimpin biduan. Biduan itu apa sih? Pemimpin pujian yang berdiri di mimbar ini, ya. Yang tadi WL itu, itulah biduan pada saat itu. Jadi Mazmur ini diajarkan di dalam ibadah, ya, dibacakan di dalam ibadah, ya. Menurut lagu apa? Ya, ini sebuah lagu kan. Merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Jadi Daud itu mengidentifikasikan, mencontohkan dirinya sebagai merpati di pohon terbantin yang jauh. Kenapa kok diidentifikasikan sebagai merpati? Merpati adalah lambang burung perdamaian. Merpati adalah burung, melambangkan burung yang baik. Merpati adalah melambangkan burung yang tulus hati. Makanya Roh Kudus itu dilambangkan salah satunya adalah dengan burung merpati. Ada ketulusan, ada kesucian, ada kebaikan, tidak ada kepahitan di sana. Daud menggambarkan dirinya sebagai orang-orang yang tulus, orang yang baik, orang yang suci. Tetapi orang yang suci ini berada dalam situasi yang sulit. Makanya dikatakan di sana, merpati di pohon terbantin yang jauh, bukan yang dekat. Artinya orang yang baik ini, Daud sebagai orang yang tulus ini sedang terasing, sedang berada di tempat yang jauh, sedang berada di negeri asing, yaitu di negeri Filistin, dan sedang ketakutan. Miktam dari Daud. Jadi Mazmur 56 ini disebut juga dengan Mazmur Miktam. Apa artinya Miktam? Miktam itu adalah Mazmur emas, saudara. Jadi kalau saudara belajar ini, ya, di dalam Alkitab hanya ada 6 Mazmur yang disebut dengan Mazmur emas. Yang pertama adalah Mazmur 16, yang kedua Mazmur 56, Mazmur 57, Mazmur 58, 59 dan 60. Itu Mazmur Miktam atau Mazmur emas. Kenapa disebut Mazmur emas? Karena Mazmur ini begitu spesial. Saudara, didasari kepada satu peristiwa dalam kehidupan penulis yang begitu spesial. Ya maaf saudara, saya minum dulu ya. Mazmur ini begitu spesial. Saudara, makanya kalau orang ulang tahun, ya, golden wedding gitu ya, itu pernikahan emas kan, itu spesial enggak? Spesial. Kadang orang diundangnya itu seperti mau menikah lagi ya. Wah, dibikin perayaannya, wah, baharui kembali ya perjanjian nikahnya. Wah, itu begitu luar biasa. Suasananya begitu kuning semua kan, begitu kan. Wow, begitu glowing seperti kalah-kalah pengantin baru, saudara. Padahal sudah 50 tahun. Kenapa kok dibuat itu? Karena orang yang merayakan itu begitu spesial hari itu. Ya, hari yang spesial
sehingga dinamakan dengan Golden Wedding atau peringatan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Kenapa Mazmur ini disebut Mazmur emas? Karena di dalamnya terkandung satu peristiwa yang sangat spesial bagi sang penulis. Ya, dikatakan di sana, kasihanilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan orang yang memerangi aku dengan sombong. Ya, saya mau berhenti di ayat 4 dan ke-5 nanti saudara ya. Dikatakan ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin kalau saya sudah sering baca ya ayat ini. Ya, tapi satu titik saya menemukan menggali kebenaran ini ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, orang yang takut itu sebetulnya sulit untuk percaya. Yang benar adalah waktu aku takut, aku lari, betul kan? Saudara kalau takut jalan malam ya, takut. Pasti saudara lari kan? Tetapi ayat ini berkata, waktu aku takut, aku percaya. Ini dengan kata lain berkata begini, waktu aku dingin, aku ini panas. Bagaimana? Kok dingin tapi rasa panas? Ya. Waktu aku susah, aku ini senang. Loh, aneh kan? Tetapi itulah kenyataannya. Ya, yang ditulis oleh Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya. Ini menjadi sesuatu yang sulit kita pahami. Saudara, bagaimana kok takut bisa menjadi percaya? Karena musuh takut itu percaya. Kalau ada ketakutan, hilanglah iman. Tapi kalau ada iman, hilanglah ketakutan. Jadi dua hal ini tidak mungkin ada di dalam kehidupan seseorang secara bersama-sama, bekerja bersama-sama. Tidak mungkin ada. Ketakutan datangnya dari si jahat. Iman datangnya dari Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya. Ini sama dengan perkataan Paulus. Waktu aku lemah, aku kuat. Saudara, tetapi bagaimana ya apa yang Daud rasakan ini bisa menjadi satu pengalaman hidup di dalam kehidupannya. Bukan hanya Daud, tetapi bagaimana kemudian firman ini boleh teraplikasi di dalam kehidupan kita. Waktu aku takut, aku percaya. Saudara pernah merasakan ketakutan kan? Waduh saudara, apalagi waktu gempa itu saudara, siapa sih yang gak takut? Ya, walaupun saya tidak merasakan gempanya, tapi saya merasakan juga mengungsinya saudara. Waduh, waktu ada penjarahan itu siapa yang tidak takut? Ya, semua orang begitu takut. Ya, tetapi di sini kita mau belajar satu hal. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ayat 5. Ya, ini kuncinya saudara. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Ya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi waktu Daud ini takut, dikatakan, aku kemudian aku percaya. Ya. Waktu aku takut, aku punya iman. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya, yang firman-Nya ku puji. Jadi ketakutan kita, rasa takut kita itu hanya akan dikalahkan ketika kita percaya kepada Allah. Tapi bagaimana caranya? Dalilnya apa? Rumusnya apa? Ya, kan waktu saudara ada dalam satu situasi yang begitu menakutkan,
Allah tidak datang kepada saudara, bukan? Apakah kemudian dia berkata, hai anakku, jangan takut. Saudara dengar suara begitu? Oh tidak, saya tidak pernah dengar suara Tuhan begitu. Ya. Tuhan sepertinya diam-diam saja. Dan kita dibiarkannya. Ya, mengalami satu momen yang seperti itu. Sama seperti Daud. Ya. Bagaimana kemudian percaya kepada Tuhan ini, dalilnya bagaimana? Rumusnya apa? Sehingga saya itu waktu aku takut, aku bisa percaya kepada Tuhan. Sehingga takutku itu hilang. Nah, ayat ini katakan begini. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Jadi begini saudara, sederhananya begini. Waktu saudara takut, ya, saudara punya dua pilihan, lari atau jadi berani. Ya. Tapi waktu saudara memutuskan berani, ya, waktu aku takut, aku percaya kepada Allah, ya, yang firman-Nya ku puji. Jadi percaya kepada Allah itu tidak bisa lepas dari yang namanya firman-Nya. Coba katakan firman-Nya. Sekali lagi firman-Nya. Ya. Nah, apa itu yang disebut sebagai firman-Nya yang kupuji? Ayat ini begitu penting saudara pada perikop ini, sehingga kalau saudara ya membaca seluruh perikop ini, ayat 11 juga katakan begini, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Diulangi sampai 3 kali. Begitu penting waktu kita mengalami rasa takut, saya mau katakan, pujilah firman. Ya. Tapi bagaimana itu memuji firman itu bagaimana? Saya suka menyelidiki hal ini saudara. Dalam bahasa terjemahan, bahasa Inggris, New English Translation, dia katakan begini, I boast in his promise. Aku berbangga di dalam janjinya. Saudara, dengan apa maksudnya berbangga di dalam janjinya? Jadi begini saudara, waktu kita takut, kita percaya kepada Allah, tetapi itu tidak akan pernah terjadi tanpa firman. Firman yang kita banggakan, firman yang kita puji, firman yang kita agungkan, firman yang kita tempatkan dalam posisi bahkan yang tinggi. Bahkan dalam, kalau saudara pelajari kata boast, ini bisa berarti membual, menyombongkan. Apakah kita harus sombong dengan firman, Pak? Oh bukan, maksudnya bukan sombong. Kau tidak tahu, saya tahu firman. Bukan itu. Maksudnya menyombongkan firman, mengagungkan firman itu, menempatkan firman pada posisi yang tinggi di dalam hidup ini. Itu maksudnya, saudara. Jadi kalau orang membual, itu kan bicaranya besar kan. Ah bualanmu itu banyak. Maksudnya ngomongnya banyak ini. Sombong sekali kau itu dengan bualanmu. Nah kalau kita membual dengan firman itu maksudnya bukan sombong tentang pengetahuan, tetapi menempatkan firman pada posisi yang utama, yang tinggi dalam hidup ini. Arti sombong itu apa sih? Sombong itu mengangkat diri, ya, melebihi kenyataan yang ada, itu sombong. Lah, menyombongkan firman itu mengangkat firman melebihi kenyataan-kenyataan hidupmu. Nah, masalahnya kita ini cinta firman atau tidak? Ya. Masalahnya gereja cinta firman atau tidak? Masalahnya kita dalam hidup sehari-hari, apakah yang kita renungkan firman Tuhan atau bukan? Saudara. Ya.
Gereja kalau puji-pujian bisa berapa? 1 jam. Ya. Tetapi kalau firman berapa? 15 menit. Ya, 20 menit, setengah jam cukup. Oh no. Ya. Kalau bernyanyi, bersorak, semangat. Wah. Tapi waktu dengar firman, wah, haleluya. Ya saudara, terbalik-balik. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Tetapi waktu firman Tuhan, kita dengarkan Tuhan. Ibadah ini kan interaktif, saudara. Ya. Ibadah itu kita kemudian berbicara kepada Tuhan. Selanjutnya biar Tuhan berbicara kepada kita. Bahkan dalam ibadah-ibadah Israel kuno, seperti itu pun terjadi. Umat menaikkan pujian, mazmur, dan kemudian mereka mendengar firman. Imam yang membacakan. Nah masalahnya kita ini kadang kalau dengar firman, maunya sedikit, maunya cepat. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita sibukkan, bukan lagi bagaimana aku merenungkan firman. Ya, saudara, bagaimana dengan anak-anakmu? Ya, dunia ini begitu gelap, begitu jahat. Saudara, tidak heran kalau Mazmur 119 ayat yang ke-10 katakan apa? Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih selain menjaganya dengan firman-Mu. Saudara, kalau anak-anak Anda tidak saudara ajar dengan firman dari kecil, terhilang. Kalau anak-anak Anda tidak bekali dengan firman Tuhan sejak dari kecil, mereka akan terbawa arus dunia ini. Ya. Karena memang dunia ini begitu menggoda, saudara. Nah, Daud ini sebagai seorang pribadi yang membanggakan firman dalam hidupnya. Artinya menempatkan firman di dalam posisi yang teratas di dalam hidupnya. Sehingga kalau saudara baca di dalam 2 Samuel, ya, 2 Samuel apapun yang dilakukan Daud, ya. 2 Samuel 5 ayat 15. Bukan 15 ya. Ayat 17 ya. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 24, tetapi tidak akan kita baca semua. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudara, jadi orang yang meninggikan firman, yang mengagungkan firman itu, apapun situasi yang dihadapi, harusnya nomor 1 dia tanya apa? Dia tanya Tuhan. Apa firman-Nya? Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi Daud bertanya. Dan Tuhan bilang maju. Ya, jadi pada saat itu saudara, jadi Daud itu bukan mendengar suara Tuhan langsung. Biasanya melalui seorang nabi. Ya, disampaikanlah kepada Raja Daud. Nah, ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Ini
waktu mereka maju, mereka dikalahkan. Tetapi itu orang Filistin menyerang lagi. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa? Janganlah maju. Nah, kita kan kalau dalam hidup ini, ya, kita ini manusia sering mengandalkan yang namanya pengalaman. Ya. Cara di waktu yang lampau. Dan ketika cara itu berhasil, kita akan coba melakukannya hal yang sama. Sudah terbukti Pak, caranya berhasil. Sehingga kadang kita ini lupa bertanya, lupa berdoa, lupa mendengar apa yang Tuhan mau pada situasi kita. Yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan dikatakan di sana, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi Daud ini adalah seorang pribadi yang mengutamakan firman, yang menempatkan firman pada posisi yang tinggi di dalam kehidupannya. Saudara. Tetapi ada satu titik di mana Daud tidak bertanya kepada Tuhan. Pada titik apa ya saudara? Hah? Pada saat dia mau ambil istri. Tidak pernah hamba Tuhan Daud ini bertanya, Tuhan bolehkah aku ambil istri ini? Tidak pernah. Sehingga Daud, saudara, dalam rumah tangganya begitu berantakan, ya. Anaknya saling bunuh, ya. Anaknya memberontak kepada orang tuanya, ya. Kakak tirinya memperkosa adik tirinya. Kenapa? Dalam prestasi, dalam peperangan, Daud sering tanya apa yang harus dilakukan Tuhan. Dalam rumah tangga, Daud tidak pernah bertanya, apa Tuhan yang harus aku lakukan? Ya, ini menjadi perhatian kita semua. Hai anak-anak muda, ya, jangan hanya karena cantik, aku mau itu Tuhan. Ya, pokoknya kalau sudah pokoknya saudara, sehingga ada lawang. Ya, kalau sudah pokoknya, ya, tidak peduli mau si Aminah, si Siti. Yang penting aku mau Tuhan. Wah. Pendeta sudah nasihati, orang tua sudah nasihati. Tidak mau dengar. Karena orang jatuh cinta itu biasanya apa saudara? Tidak melihat. Ya. Ya. Segala sesuatu indah. Kalau orang jatuh cinta saudara. Ya. Apalagi sekarang. Kalau anak muda pacaran itu pakai puisi-puisi saudara, betul ya? Ya, wah keren sekali kan? Tinta apa yang tidak bisa dihapus di dunia ini? Hah? Tintaku kepadamu. Wah, keren sekali saudara. Ya. Jadi waktu dengar nasihat firman, waktu dengar apa yang dikatakan firman, sudah enggak peduli. Tapi setelah berjalannya waktu, wah, baru pernikahan itu terbukti tidak mudah. Terdengarlah picah-picah. Ada piring picah lah, macam-macam saudara. Dan memang saudara, ya, pernikahan itu bukan hal yang mudah untuk dijalani. Oleh sebab itu saudara yang mau menikah, benar-benar bertanya kepada Tuhan.
benarkah Tuhan pilihanku? Ya. Sehingga sejarah tidak perlu terulang. Ya, sama seperti Daud. Ya, waktu dia berperang dia tanya Tuhan, tetapi waktu menikah dia tidak pernah bertanya ya kepada Tuhan. Ya, sehingga mengutamakan firman ini harusnya menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Ya. Setiap malam ya ajari anak-anak saudara untuk merenungkan firman. Ya. Kadang kita sudah lupa main handphone. Dia tidur di mana, orang tua tidur di mana. Ya. Tapi marilah, saya pun belajar. Ya. Walaupun tidak sempurna, kadang masih lobang. Tapi saya terus bangkit, berusaha untuk setiap malam mengadakan pendalaman Alkitab. Ya dengan anak-anak kecil itu, nggak apa-apa. Membaca firman bersama-sama. Ya. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kemudian mengutamakan firman itu di dalam kehidupan mereka. Ya. Mazmur 119 ayat 92. Mazmur 119 ayat 92. Bisa dibukakan. Ya. Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Mazmur katakan. Ya. Ayat yang ke-97. Ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, ya, siapa yang meremehkan firman, ya, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, jadi tidak heran kalau orang Yahudi itu mengucapkan Shema, saudara. Kalau saudara baca di dalam Ulangan 6, yaitu ya Ulangan 6, ya ayat yang ke 1, ya 3, ya 4, ya 6, ya dikatakan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menduduki. Ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Ini yang ditekankan, ya. Ini yang diajarkan. Sehingga ini menjadi sahadat. Sahadat itu sesuatu yang harus diucapkan kepada orang Israel. Dengarlah ayat 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saudara.
orang Israel diperintahkan untuk mengajar firman berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Sehingga mereka itu menjadi orang yang takut Tuhan. Ya. Mengutamakan firman di dalam kehidupan ini. Sehingga firman itu kemudian saudara menjadi referensi utama di dalam kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan, selalu rujukannya adalah apa kata firman. Apa kata firman dulu. Ya. Nah, saudara, kalau kita menempatkan firman itu ada dalam posisi yang agung, yang tinggi di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, apa dampaknya di dalam kehidupan kita? Apa implikasi yang kita terima? Ya, saudara, saudara yakin Tuhan itu selalu berbicara di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Tuhan itu sebenarnya selalu berbicara di dalam kehidupan kita. Ya, dalam Ibrani, kitab Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ya. Pada zaman dahulu, ya, Allah berulang kali, ya sering, ya terus dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Jadi Allah itu pada zaman dahulu berbicara dengan perantaraan nabi-nabinya. Ya, terus ayat kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah itu daripada zaman dahulu sampai zaman akhir ini Allah terus berbicara, terus ngomong, terus berfirman. Nah, kalau kita mengagungkan firman, menempatkan firman pada posisi yang tinggi dalam hidup kita, apa harusnya respon kita? Kalau Allah terus ngomong, ya kalau saudara ngomong sama anak saudara, apa yang saudara harapkan dari anak saudara itu? Perkataan saudara di apa? Didengar, betul? Tidak ada respon yang lebih baik selain perkataan kita itu didengar. Ya, saya paling marah kalau anak-anak dikasih tahu, tambah dia kasih tahu kita. Ya gitu kan? Kita ajar, tambah dia ajar kita. Kadang kita juga begitu. Ya. Tuhan beritahu kita, bukan kita dengar. Tambah kita ajari Tuhan. Tuhan harusnya bukan begitu. Begini loh caranya. Tuhan harusnya kau itu menolong saya, bukan pakai cara itu. Pakai cara ini. Loh siapa yang Tuhan akhirnya? Kita atur kemudian bukan mau Tuhan, bukan firman-Nya yang jadi, tetapi kehendak kita, kemauan kita. Saudara, jadi kalau kita itu mengagungkan firman, menempatkan firman pada posisi yang tinggi. Jadi waktu dia berfirman, harusnya respon terbaik. Dari apa yang kita lakukan adalah kita bisa berkata seperti Samuel, berbicaralah ya Allah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tentunya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita bagaimana mendengar itu dengan hati, bagaimana kita mendengar itu dengan satu sikap kerinduan untuk mentaati firman itu, saudara. Ya, karena ketika kita mendengar firman, apa yang terjadi? Roma 10 ayat 17 katakan apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itulah kuncinya Daud. Saudara. Kenapa Daud bisa
begitu kuat ketika dia lemah? Karena ada iman di dalamnya. Dari mana dia bisa mendapatkan iman itu? Karena dia pernah mendengar firman. Ya. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kita tidak mungkin bisa punya iman di luar dari firman Tuhan. Ya. Mujizat kadang tidak mendatangkan iman, betul? Ya. Tetapi iman mendatangkan mujizat. Ya. Banyak orang kok yang disembuhkan. Coba kalau KKR itu, entah agama apa saja, mereka disembuhkan. Tetapi apakah mereka kemudian jadi punya iman dan percaya kepada Yesus? No, tidak. Ya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ketika saudara mendengar firman, harusnya timbul iman di sana. Dan waktu timbul iman inilah Daud bisa berkata, waktu aku takut, aku ini percaya. Coba katakan, waktu aku takut, aku percaya. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu mengintimidasi hidupmu. Jangan biarkan ketakutan itu mengalahkan engkau. Tetapi dengarlah firman Tuhan. Ya, bacalah Alkitabmu. Satu kali, saudara, saya pernah punya, silakan pelayan untuk naik ke depan. Satu kerinduan ya, Tuhan, aku mau dengar suaramu secara audible. Audible itu seperti suara yang kedengaran gini kan. Wah, karena banyak orang menyaksikan, oh aku dengar suara Tuhan, ginilah. Ya, sebagai pendeta juga kan rindu, saudara. Macam apa sih suara Tuhan itu? Tapi waktu saya terus berdoa dan berdoa, ketika saya membaca Alkitab saya, di dalam Roh Kudus berkata begini, itulah engkau sedang dengar suaraku. Ya. Kadang kita undang hamba Tuhan dari Amerika sana, tanggung tiket, tanggung hotel, untuk bisa dengar suara Tuhan. Tetapi ada firman Tuhan yang begitu dekat, kita biarkan kabubuk di lemari kita. Tidak usah jauh-jauh, sederhana, ya, dekat. Tapi kadang kita mencari yang jauh. Saudara, mari kita mencintai firman-Nya. Mari kita semakin meninggikan firman-Nya, mengagungkan firman-Nya dalam hidup. Mari Bapak Ibu saya jemput saudara bangkit berdiri. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya
yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Ya, amin buat setiap janji-Mu. Haleluya. Di dalam hidupku aku percaya Tuhan, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, saat ku jatuh, Kau tolong. Siapa yang sedang dalam kelemahan saat ini, saudara, angkat tangan. Kau penolongku yang setia. Saudara mungkin berkata, ini sulit. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya, kami percaya Tuhan, Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya, kami percaya kepada janji-Mu, kepada Taurat-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Sekali lagi katakan, aku percaya, aku percaya. Hanya kepada janji-Mu, kepada firman-Mu kami percaya. Aku percaya anugerah-Mu lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, firman-Mu, janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kami. Engkau yang berfirman, Engkau yang meneguhkan kami dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
menjadi sesuatu yang sangat vital di dalam hidup kami. Kami mau mengagungkan firman-Mu, menempatkan firman-Mu pada posisi yang tinggi di dalam kehidupan kami. Sehingga situasi apapun yang kami alami, Tuhan, semuanya berada di bawah firman-Mu. Dan firman-Mu mengatasi segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat setiap sidang jemaat-Mu yang mungkin di dalam kelemahan. Ada di dalam satu ancaman, ada dalam satu intimidasi, ada di dalam satu ketakutan Tuhan. Saat ini kami berdoa, biarlah firman-Mu mengingatkannya bahwa di dalam Tuhan ada satu kekuatan yang baru. Ketika kami lemah, kami kuat. Ketika kami takut, kami percaya. Karena ada firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Yang dalam pergumulan kami percaya. Firman-Mu sudah menopang kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya. Terima kasih buat janji-Mu. Kasih-Mu setia di dalam Hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh menerima kekuatan melalui firman. Terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun saat ini hamba-Mu berada. Biarlah kasih penyertaan Tuhan yang sempurna boleh nyata terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Memberkati setiap apapun rencana dan apapun yang dilakukan dalam pekerjaan pelayanan, dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari angkat tanganmu saudaraku dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kita semuanya. Diberkatilah kerohanian kita, diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah nikah rumah tangga kita, diberkati anak cucu kita, diberkati usaha pekerjaan kita, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dan lakukan, diberkati Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus Kristus datang kali kedua menjemput saudaraku sebagai mempelai-mempelainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.